Mantan kan egois ya. Kalau dia tidak egois, dia tidak akan mengkhianati, mau enaknya sendiri, mau senangnya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat kamu berhenti memikirkan mantan dan orang ketiga, maka itulah waktunya mantan akan datang mencarimu untuk minta balik bersamamu lagi. Ya, jadi tanpa kita sadari itu yang mempererat mantan dan orang ketiga itu adalah diri kita sendiri. Dan itu harus kita ketahui. Kenapa mantan dan orang ketiga tambah dekat, tambah akrab, tambah mesra? Kemana-mana selalu bersama, seperti perangko dan amplop surat, ya, nempel terus. Jawabannya yang pertama, karena kita ngejar-ngejar mantan. Kalau kita ngejar-ngejar mantan terus, maka kapan mereka akan menjadi diri mereka sendiri? Ya, kenapa demikian? Ya, karena kalau kita ngejar-ngejar mantan terus, maka bagi mantan, orang ketiga itu adalah superhero-nya yang melindungi dia dari gangguan kita. Ya, tetapi ketika kita berhenti ngejar-ngejar mantan, maka mereka akan langsung menunjukkan sifat dan karakter asli satu dan lainnya. Langsung ketahuan tuh, jika mantan itu orangnya egois. Ya, orang ketiga tentu juga egois kan? Mantan kan egois ya. Kalau dia tidak egois, dia tidak akan mengkhianati kita. Dia mengkhianati kita ya karena dia egois, mau enaknya sendiri, mau senangnya sendiri. Orang ketiga juga begitu. Sudah tahu mantan sudah bersama kita, milik kita, tetap saja dia rebut. Nah, dua-duanya egois kan. Egois dan egois itu seperti batu ketemu batu, pasti akan berantakan. Ya. Jadi orang egois itu bisa punya pasangan yang bertahan lama. Kenapa? Karena pasangannya orang yang sabar. Ya, yang satu batu, yang satu air. Nah, jadi bisa bersama dia. Nah, sekarang yang kedua, karena faktor pikiran kita. Ya, kita selalu membayangkan dan memikirkan mantan dan orang ketiga. Kenapa kita kepikiran mantan terus? Ya karena kita rajin ngintip Instagramnya mantan. Jadi kebayang-bayang mantan terus. Dan tanpa kita sadari, apa yang kita bayangkan itulah yang membuat mantan tambah dekat dengan orang ketiga. Karena apa yang kita pikirkan itu kan doa. Kita ngintip nih foto mantan dan orang ketiga di Instagramnya, terlihat begitu bahagia, begitu mesra, sedang belanja di mall, ya shopping dan seterusnya. Kemudian setelah kita ngintip fotonya tadi, kita kepikiran terus, terbayang-bayang. Nah, itulah yang jadi doa kita. Ya. Jadi doa dengan pikiran itu lebih kuat dia daripada doa dengan lisan. Karena kalau kita berdoa dengan lisan itu dalam bentuk kata-kata, tapi kalau berdoa dalam pikiran kita, apa yang kita bayangkan itu kan berdoanya kita visualisasikan dengan detil. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, "Idza tamanna ahadukum falyaksir, fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla." Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, falyaksir, perbanyaklah, fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla, karena sesungguhnya dia sedang berdoa.
sedang meminta kepada Robnya, Allah Azza wa Jalla. Nah jadi kalau kita terus memikirkan mantan dan orang ketiga, maka mereka akan bertambah dekat. Bahkan bisa jadi jodoh. Tetapi ketika kita berhenti memikirkan mantan dan orang ketiga, artinya kita juga harus mulainya dari berhenti mengintip Instagramnya mantan dan orang ketiga. Ya. Dan sekarang kalau kita memang kangen mantan, yang kita bayangkan adalah mantan kembali bersama kita. Jadi yang muncul di dalam pikiran kita itu adalah mantan dan kita yang menikah. Nah, maka itu pula yang akan jadi doa kita. Maka kita berhenti memikirkan mantan dan orang ketiga. Kalau kita memang punya kebiasaan mengobati rasa kangen kita dengan membayangkan mantan, yang kita pikirkan sekarang adalah mantan datang ke rumah, kita menikah dengan mantan, mantan baik perhatian kepada kita. Nah, maka insya Allah itu pula yang akan terjadi. Ya, jadi kita berhenti ngejar-ngejar mantan, maka mereka akan menunjukkan sifat dan karakter aslinya, sehingga jadi bertengkar terus tuh. Semakin cepat mereka berpisahnya. Dan kita tarik mantan dengan pikiran kita, ya, tadi dengan cara berhenti membayangkan mantan dan orang ketiga. Nah, sekarang kita ganti itu. Kalau kangen mantan, yang kita bayangkan mantan menikah dengan kita, maka insya Allah doa dengan pikiran kita itu akan terkabul. Karena doa dengan pikiran itu adalah doa yang sangat kuat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.